Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurma Karniakasi Gulo dengan NIM 2021 Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategic marketing dari Lotte Mart Indonesia. Yang pertama ini ada profil perusahaan, yang dimana Lotte Mart ini merupakan sebuah jaringan hypermarket di Asia yang menjual berbagai bahan makanan, pakaian, mainan, elektronik, dan barang lainnya. Lotte Mart juga merupakan sebuah divisi dari Lotte Company yang merupakan konglomerasi dari cebol asal Korea Selatan. Saat ini cabang Lotte Mart telah tersebar di seluruh Asia seperti Korea, Jepang, Indonesia, Vietnam, Thailand, Singapura, dan India. Lotte Mart membuka toko pertamanya di Guidong, Gangbyeon, Seoul, Korea Selatan pada tanggal 1 April 1998, dan pada tahun 2006-nya Lotte Mart membuka gerai pertama di luar negeri. Di sini ada sejarah dari Lotte Mart Indonesia, yang dimana Lotte Indonesia ini berawal dari Lotte Company yang didirikan pada tahun 1948 di Jepang, yang menjejakkan kakinya di Indonesia pada tahun 2008 dengan mengakuisisi PT Makro Indonesia. Sejak saat itu, Lotte Mart Indonesia ini terus berkembang pesat menjadi salah satu perusahaan retail terdepan di Indonesia dengan berbagai lini bisnis seperti Lotte Mart, Lotte Shopping Avenue, Lotte Cinema, Lotte Hotel, Lotte World, dan Lotte Department Store. Untuk visi dan misinya, di sini ada visi yang pertama ada lifetime value creator, yang berarti bahwa Lotte akan menyediakan nilai terbaik sepanjang siklus hidup pelanggan sesuai dengan merek Lotte-nya. Untuk misinya, misi Lotte ini merupakan konsep untuk membangun landasan untuk kegiatan bisnis Lotte. Ini memainkan peran penting dalam memperkuat kebanggaan dan kesatuan karyawan Lotte dan memotivasi mereka untuk bekerja demi tujuan bersama. Lalu selanjutnya ini ada analisis dari SWOT-nya. Yang pertama ada strength. Ini Lotte Mart ini merupakan merek global dengan reputasi yang baik di bidang retail. Hal ini memberikan Lotte Mart Indonesia keuntungan dalam menarik pelanggan dan membangun kepercayaan. Lalu yang kedua, Lotte Mart memiliki jaringan toko yang luas di seluruh Indonesia dengan lebih dari 200 gerai di berbagai kota. Hal ini memungkinkan Lotte Mart untuk menjangkau banyak pelanggan dan meningkatkan pangsa pasarnya. Lalu yang ketiga, Lotte Mart dikenal dengan harga yang kompetitif dan sering menawarkan promo dan diskon. Hal ini dapat menarik pelanggan yang mencari harga yang terjangkau. Lalu selanjutnya ini ada weakness-nya, yang dimana yang pertama itu industri retail di Indonesia sangat kompetitif dengan banyak pemain besar seperti Carrefour, Hypermart, dan Indomaret. Hal ini dapat mempersulit Lotte Mart untuk mempertahankan pangsa pasarnya. Lalu yang kedua, Lotte Mart juga masih mengimpor sebagian besar produknya yang dapat membuat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan harga bahan bakunya. Lalu Lotte Mart juga dianggap kurang inovatif dibandingkan dengan pesaingnya yang dapat membuatnya kehilangan pelanggan yang mencari pengalaman berbelanja yang lebih menarik. Lalu yang ketiga ini ada opportunities-nya. Lotte Mart ini dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, Lotte Mart memiliki peluang untuk menarik lebih banyak pelanggan yang mencari produk berkualitas dengan harga yang kompetitif. Lalu yang kedua, Lotte Mart juga bisa memanfaatkan peluang untuk mengembangkan bisnis online sehingga memudahkan pelanggan untuk berbelanja. Lalu yang ketiga, Lotte Mart juga dapat meningkatkan variasi produk dengan memasukkan lebih banyak produk lokal dan organik yang diminati oleh konsumen modern. Lalu yang terakhir ini ada threats atau ancaman dari Lotte Mart, yang dimana ini ada 4. Yang pertama itu ketidakpastian ekonomi global dapat berdampak negatif pada nilai tukar dan harga bahan baku yang dapat merugikan Lotte Mart. Lalu yang kedua, munculnya pesaing baru di industri retail dapat mempersulit Lotte Mart untuk mempertahankan pangsa pasarnya. Lalu yang ketiga, tren belanja konsumen terus berubah dan Lotte Mart perlu beradaptasi dengan perubahan ini agar tetap kompetitif. Lalu yang keempat, pemerintah Indonesia dapat memberlakukan regulasi yang lebih ketat untuk industri retail yang dapat membebani Lotte Mart. Di sini ada strategic marketing dari Lotte Mart Indonesia. Yang pertama ini membangun merek yang kuat
yang dimana membangun brand awareness melalui iklan dan promosi di berbagai media seperti televisi, radio, media sosial, dan website. Lalu yang kedua, memperluas jaringan toko, yang dimana membuka gerai baru di lokasi strategis dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan akses yang mudah. Lalu yang ketiga, menawarkan produk yang beragam dan berkualitas dengan menyediakan berbagai macam produk termasuk bahan makanan segar, bahan makanan, elektronik, pakaian, dan peralatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan berbagai macam pelanggan. Lalu yang keempat ini meningkatkan layanan pelanggan, yang dimana memberikan pelatihan kepada karyawan agar dapat memberikan layanan yang prima dan ramah kepada pelanggan. Lalu yang kelima, memanfaatkan teknologi digital dengan mengembangkan website dan aplikasi mobile untuk memudahkan pelanggan dalam berbelanja online. Lalu yang keenam, membangun kedekatan dengan masyarakat lokal, yaitu dengan menyelenggarakan event dan program yang melibatkan masyarakat lokal seperti festival budaya dan kegiatan sosial. Sekian penjelasan tentang strategic marketing dari perusahaan Lotte Mart. Terima kasih.